Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Bersama saya Lucianus Tayazi, CGP Angkatan 10 Kabupaten Nagekeo. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah dan di mana saja kita berada. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti memahami disiplin positif, motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol sebagai guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan persoalan di sekolah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia, motivasi eksternal, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman serta untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebagai guru, kita harus mampu menumbuhkan motivasi internal pada diri murid, agar mereka dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan, agar dapat meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang keempat, posisi kontrol. Itu ada 6. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Yang kelima, keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan membuat kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang berikut, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan
filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan menghidupkan kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai-nilai di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar dapat menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, 5 kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus benar-benar dipahami dan dapat diresapi dalam diri saya serta diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan yaitu saat saya mendalami materi motivasi manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid di antaranya dapat merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan, yaitu sebagai penghukum, pemantau, dan sebagai teman. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani murid di kelas saya yang merobek catatan temannya. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat bersemangat dan termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik yaitu sudah mulai nampak motivasi internal dalam diri murid, yakni murid lebih bersemangat dan rajin hadir di sekolah. Yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol sebagai manajer, karena belum maksimal saya lakukan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimanakah perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya?
Sebelum mempelajari modul ini, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Saya merasa bersalah karena telah memberikan hukuman jika murid berbuat salah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi sebagai manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi tenang. Saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang baik untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Pernah, namun saya hanya menggunakan 2 tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Dengan memberi pernyataan, setiap manusia pasti punya kesalahan, dan mengapa kamu melakukan tindakan tersebut? Restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda. Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Tahap menstabilkan identitas dengan pernyataan, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tahap validasi tindakan yang salah. Mengapa kamu melakukan tindakan tersebut? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang penting untuk dipelajari dalam proses budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif jangan hanya digaungkan di sekolah atau di kelas saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan dalam membentuk karakter anak. Terima kasih.